Shalom semuanya, apa kabarnya saudara? Bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa sama-sama berjumpa walaupun secara online untuk mendengarkan sebuah renungan singkat. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan setiap berkat-berkat yang telah kami terima sepanjang hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus berikan hikmat bagi kami, hamba-Mu juga setiap umat-Mu yang mendengarkan secara online Tuhan melalui YouTube channel ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan kami percaya kami beroleh kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan tema renungan saya yaitu ketika hidup seperti mati, atau kata lainnya adalah hidup tapi mati, saudara. Nah, kalimat ini atau judul ini mungkin mengandung dua buah kata yang saling bertentangan, hidup tapi mati. Ya kan, ada kontradiksi di dalamnya saudara. Nah saudara, apa maksudnya hal ini? Tanpa kita sadari, orang-orang percaya mereka hidup ya secara fisik hidup. Masih bisa bernafas, bergerak, berdiri, berjalan dan sebagainya. Melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kekurangan sesuatu apapun saudara. Tetapi ternyata maksud dari hidup seperti mati ini adalah mati secara rohani saudara. Nah ini yang paling berbahaya. Karena banyak orang yang tidak menyadari kalau ternyata kerohanian mereka itu mati, saudara. Padahal kerohanian ini sangat penting. Roh kita harus tetap menyala. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita juga tidak boleh padam, saudara. Kenapa? Karena kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, roh kita akan terangkat dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Atau kalau kehidupan rohani kita mati saudara, atau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka ya neraka menjadi bagiannya gitu. Oleh sebab itu saudara, rohani ini sangat penting ya. Roh di dalam kita atau rohani kita harus tetap hidup. Nah ada dua ciri orang-orang yang sebenarnya hidup tapi mati secara rohani. Yang pertama adalah tidak mengalami pertumbuhan rohani saudara. Kalau kita lihat ya, setiap tahun kita tahu bahwa setiap tahun kita merayakan ulang tahun. Dan setiap ulang tahun bertambahlah usia kita 1 tahun ya. Tetapi sayangnya secara fisik mungkin kita juga bertumbuh. Secara usia mungkin kita semakin dewasa, bertambah usia. Tapi tidak disertai dengan pertumbuhan rohani saudara. Banyak orang-orang yang Kristen yang meskipun sudah menjadi orang Kristen dari sejak dalam kandungan ibunya atau sejak dari kecil sudah memang orang Kristen, saudara lahir dan tumbuh dari keluarga Kristen, mungkin sudah usia 30, 40, bahkan 50 tahun, tetapi tidak mengalami pertumbuhan rohani yang baik, saudara. Mereka mengalami stagnansi atau Kristen bonsai, seperti bonsai, ya segitu-segitu aja gitu. Pengenalan mereka tentang Tuhan sama sekali tidak ada. Pemahaman mereka tentang Tuhan sama sekali kurang, saudara. Ya betul, memang mungkin mereka ke gereja setiap hari Minggu. Bahkan ada juga orang-orang Kristen yang lebih parah ya, saudara ya. Yang namanya suka diberikan istilah Kristen kapal selam yang timbul tenggelam. Ya kan, ketika Paskah mereka muncul, ketika Natal mereka muncul, gereja penuh ramai itu dengan orang-orang Kristen yang tipe seperti itu. Jadi bagaimana kekristenan atau bagaimana kerohanian kita dapat bertumbuh kalau kita hanya datang sama Tuhan atau kita beribadah kepada Tuhan 2 kali dalam setahun. Atau mungkin kita beribadah setiap hari Minggu, tapi setiap harinya kita tidak berusaha untuk mencari tahu tentang Tuhan, mencari tahu tentang kebenarannya setiap hari, saudara. Ini
penting untuk benar-benar kita sadari supaya setiap harinya kita mengalami pertumbuhan rohani. Paulus katakan dalam firman-Nya, dikatakan bahwa meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami semakin hari semakin dibaharui. Karena manusia batiniah ini yang paling penting, di mana batin tempat di mana roh kita berada, saudara. Jadi ini adalah poin yang pertama. Sebagai orang percaya, jangan sampai kita hidup tapi seperti mati atau mati secara rohani. Ciri pertamanya adalah jangan sampai kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Mari sama-sama bertumbuh secara rohani setiap hari, sehingga semakin hari kita semakin dewasa secara rohani. Nah, yang kedua, saudaraku, kita lihat sama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 4, 5, dan 6. Kalau saudara nanti bisa baca satu perikopnya saudara tentang pokok anggur yang benar, yaitu Yohanes 15 ayat 1-8, tetapi saya hanya akan baca 3 ayat saja, saudara. Dikatakan seperti ini, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar, saudara. Dari ketiga ayat ini kita dapat melihat bahwa ternyata orang-orang yang mati secara rohani adalah orang-orang yang tidak berbuah dalam kehidupannya atau tidak menghasilkan buah dalam kehidupannya. Kalau saudara melihat di ayat yang ke-8, saudara, dikatakan bahwa Bapa akan dipermuliakan jika kita sebagai murid-muridnya menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, apa artinya menghasilkan buah, saudara? Ketika apa yang kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan dapat dinikmati oleh Tuhan, serta berguna bagi orang banyak, saudara, kita berarti sudah menghasilkan buah, saudara. Tapi sayangnya, banyak orang percaya yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, saudara. Ya, hidup hanya untuk dirinya sendiri. Saudara, maaf ya, sapi saja dia sangat bermanfaat bagi manusia, bukan? Tuhan menciptakan sapi. Susunya bisa diminum, dagingnya bisa dimakan, bahkan ada yang namanya sop buntut, ya kan? Yang harganya cukup mahal, saudara, dan rasanya enak gitu. Jadi kalau kita lihat juga pohon kelapa, bahkan sampai ya air kelapanya bisa diminum, sabutnya saja bisa dijadikan buat cuci piring, saudara. Batangnya bisa dijadikan ya banyak gitu untuk berguna gitu, saudara. Jadi kita melihat gitu bahwa yang namanya binatang dan tumbuhan saja Tuhan menciptakan dengan sebuah manfaat atau banyak manfaat, saudara. Nah, berarti apalagi kita manusia yang adalah makhluk yang paling mulia yang Tuhan ciptakan, betapa kita berharga di hadapan Tuhan. Berarti saudara, kalau saudara selama kita hidup di dunia kita tidak menghasilkan buah sama sekali, buat apa kita hidup? Ya, buat apa kita hidup di dunia kalau hidup kita tidak berguna bagi orang lain? Kalau hidup kita tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain, manfaat yang baik. Bagaimana kita bisa hidup kalau selama kita hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan, Sang Pemberi hidup kita, saudara? Ini perlu kita renungkan, saudaraku, dengan sangat setiap hari, saudara, ya. Benar-benar kita harus merenungkan hal ini, saudara, supaya ketika kita menghasilkan buah itu menunjukkan bahwa kerohanian kita tetap hidup, ya. Dan untuk dapat menghasilkan buah, kuncinya tadi adalah tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah keluar dari Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang ada di dalam kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kita, Rohnya hidup di dalam kita, maka kita dapat menghasilkan buah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku, ada dua hal yang sudah sama-sama kita dengar, yaitu ciri-ciri orang yang hidup
tetapi mati, ketika mereka tidak memiliki pertumbuhan rohani, dan kedua, tidak berbuah dalam hidupnya. Dan oleh sebab itu, mari sama-sama kita menjadi orang-orang percaya yang hidup dan tetap hidup selama-lamanya, saudara. Baik hidup secara fisik dan roh kita tetap hidup selama-lamanya. Itu yang paling penting. Demikianlah renungan singkat hari ini, saudaraku. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menguatkan kita dan akan mengubahkan hati dan hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan yang telah kami dengar, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi orang-orang percaya yang tetap berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami tidak lagi stuck dalam pertumbuhan rohani kami, tapi setiap hari kami memiliki pertumbuhan dalam rohani kami. Dan juga yang paling penting adalah selama kami hidup, kami berbuah, Tuhan Yesus. Dan buah kami dapat dinikmati oleh Tuhan dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Kuserahkan kehidupan umat-Mu ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Ku percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan akan melindungi kami semua dengan perlindungan yang sempurna dari surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.